Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini bersama kita akan menerima kebenaran firman yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita bersama menikmati kebenaran firman, bersama-sama kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang boleh Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, dalam ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini, biarkanlah hati dan pikiran kami boleh tertuju kepadamu, sehingga firman yang sebentar akan kami dengarkan, boleh kami mengerti ya Tuhan, dan dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji namamu Tuhan kami Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya akan membacakan perikop ini untuk kita semua. Bapak Ibu boleh menyimak atau boleh ikut membacanya bersama-sama dengan saya. Demikianlah firman. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, yang akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kita naikkan pujian sabdamu abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan leksionari Minggu Paskah yang ke-7, hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman yang bersama sudah kita baca dan kita simak, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-14. Kalau kemudian kita melihat di sini, secara singkat ini mengisahkan tentang peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang kemarin sudah kita rayakan tepat di hari Kamis yang lalu. Hal yang unik dalam peristiwa ini kita catat dalam ayatnya yang ke-7.
Ini poin pertama yang bisa kita pelajari. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini adalah jawaban Yesus terhadap pertanyaan murid ketika Yesus hendak berangkat ke sorga. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dari hal ini kita bisa melihat bahwa masih ada pola pikir para murid, orang-orang banyak pengikut Yesus, yang mengharapkan Yesus membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka masih terkungkung dengan pola pikir yang lama, pola pikir yang menghantar mereka juga pada kekecewaan ketika Yesus mati di kayu salib. Mereka pikir Yesus adalah seorang perwira yang gagah, prajurit yang gagah yang akan menghancurkan kerajaan Romawi, membebaskan bangsa Israel. Sementara Yesus hadir bukan berkuda tapi berkeledai, bukan berbaju zirah tapi dia mengenakan pakaian biasa, dan tentu tidak mengangkat pedang tapi memberikan pengampunan kepada mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Karena ketidakmengertian ini, maka kalau kita kembali flashback ke belakang para murid dan orang-orang yang mengikut Yesus menjadi kecewa, bahkan patah hati dan meninggalkan Yesus ketika Yesus sengsara sampai ia mati. Dan semua pola pikir itu kemudian membawa para murid kepada keputusasaan. Maka kemudian kalau kita mengingat kisah di mana ketika Yesus bangkit, setelah kisah tersebut diceritakan, Petrus dan kawan-kawan dan saudara-saudaranya, para murid yang lain memilih untuk kembali menjadi nelayan karena mereka merasa sudah mengecewakan Yesus dengan pola pikir yang sempit itu. Pada akhirnya kan Petrus ditanya Yesus, maukah engkau mengasihiku? Ya, mengasihiku sebanyak 3 kali, dan yang ketiganya baru Petrus menyanggupinya, karena dalam tafsiran yang lain dikatakan bahwa 2 kali di awal Yesus menggunakan kata agape, dan 1 kali terakhir Yesus menggunakan kata philia. Artinya agape itu kasih yang terlalu sempurna, kasih yang tak menuntut balas. Petrus paham betul bahwa ia tidak sanggup mengasihi Allah dengan cara agape, maka kemudian dia menyanggupi mengasihi Allah dengan cara philia. Itu kita bisa lihat ya, bahwa kemudian pola pikir ini membuat para murid pada akhirnya kecewa, putus asa, dan lemah semangatnya karena ekspektasi mereka, harapan mereka tidak tercapai, tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kemudian rupanya sepertinya masih ada yang mempunyai pola pikir yang demikian. Maka kemudian ketika Yesus pun mau terangkat ke surga, mereka masih nanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi jawaban Yesus telak dan mutlak bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini yang menjadi catatan kita, bahwa segala hal yang terkait dengan rencana Tuhan biarlah menjadi bagian Tuhan. Segala sesuatu yang terkait dengan hak prerogatif Tuhan, ya biarlah itu menjadi hak Tuhan. Jangan kita mencampuri sesuatunya. Kalau kemudian kita mengingat janji Yesus dalam peristiwa ketika ia sebelum ditangkap, yang di Yohanes, di situ dia bersama dengan para murid menceritakan tentang rumah Bapa. Dia janjikan bahwa akan ada Roh penghibur, bahwa dia pergi untuk menyiapkan tempat bagi para murid dan pengikutnya. Tentang masa, lokasi, di mana segala sesuatunya itu bukan urusan kita. Saya pernah katakan dalam khotbah saya minggu yang lalu, yang menjadi bagian kita bukan untuk pusing dengan waktu, bukan pusing dengan tempat. Kapan Yesus mau datang? Kapan segala janjinya tergenapi? Kapan dan di mana lokasinya sorga itu? Di mana tempatnya? Bagaimana bentuknya?
Yesus mau sampaikan kepada kita bahwa itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Bapa. Biarlah itu menjadi haknya Bapa. Kapan waktunya, di mana tempatnya, bagaimana terjadinya, itu menjadi urusannya Bapa. Tetapi yang menjadi urusan kita ditegaskan di ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, yang harus kita pusingkan adalah pekerjaan Roh Kudus yang dipercayakan Yesus sebelum Ia naik ke sorga. Ini yang harus kita pusingkan. Pekerjaan sebagai saksi, sebagai orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Kristus semasa Ia ada di dunia. Tidak perlu memusingkan waktunya Yesus kapan balik ke sini, tidak perlu memusingkan di mana lokasinya surga, tidak perlu memusingkan bagaimana bentuknya sorga, tapi Yesus mau kasih tahu kita bahwa kamu punya tugas. Kalau Roh Kudus sudah turun atasmu, kamu harus menjadi saksiku. Dimulai dari mana? Dimulai dari Yerusalem, lalu kemudian ke seluruh Yudea, lanjut ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini adalah, kalau kita melihat nama-nama tempat yang dicantumkan di sini, ini bicara soal perluasan secara geografis. Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, lalu sampai ke ujung bumi. Ini merupakan sebuah perluasan geografis. Artinya, dimulai dari rumah tempat para murid berada, mereka harus bersaksi tentang Kristus, bagaimana karya penyelamatan Allah dalam diri Kristus, dimulai dari Yerusalem, kota di mana mereka berada, menyebar sampai ke seluruh Yudea. Lokasinya sudah meluas, lalu kemudian menyebar lagi sampai melewati tidak hanya lintas tempat, tapi juga lintas budaya, lintas golongan, yaitu ke Samaria, yang notabene orang-orang Samaria selalu dinomor duakan, dianggap darah campuran oleh orang-orang Yahudi, di mana para murid Kristus pun notabene adalah orang-orang Yahudi. Lalu kemudian sampai ke ujung bumi, artinya tidak hanya menembus batas golongan, tapi kamu juga harus menembus batas ras, bangsa, suku-suku bangsa yang lain. Dan inilah yang kemudian menjadi tugas yang diemban para murid hingga turun kepada kita. Tugas menjadi saksi. Kalau kemudian kita membaca Injil Matius, ketika Yohanes Pembaptis pertama datang, ia membawa pemberitaan bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ketika ia ditangkap, Yesus mulai untuk menggantikan posisinya karena dia sudah dipersiapkan jalan oleh Yohanes. Kemudian dia membawa pemberitaan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lalu kemudian dia mengangkat para murid, mengangkat utusan-utusan. Lalu kemudian pada Matius pasal 10 ya, lalu kemudian dia memberikan tugas, beritakanlah bahwa kerajaan sorga sudah dekat, bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Dan tongkat estafet misi tersebut turun kepada kita untuk menjadi saksi, melanjutkan tugas yang diemban para rasul untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, perihal menjadi saksi ini yang perlu kemudian kita diskusikan. Menjadi saksi yang seperti apa? Menjadi kesaksian bagi orang lain tentang Kristus. Bagaimana Kristus sudah menyelamatkan kita, bagaimana Kristus sudah memurnikan kita kembali, menghapuskan dosa-dosa kita. Bagaimana bisa menjadi kesaksian bagi sesama. Menjadi kesaksian bagi sesama sebenarnya yang diperlukan adalah tindakan praktis, tindakan langsung yang nyata, bahwa saya sudah diselamatkan,
untuk kemudian mau melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sudah diberkati dan saya juga harus menjadi berkat bagi sesama. Maka kemudian kalau kita bicara tentang kesaksian, apakah kemudian kita harus kemana-mana membawa Alkitab lalu menginjili orang, kamu harus percaya Kristus dan lain sebagainya? Saya tidak mau mendiskreditkan beberapa teman yang seperti itu, tapi untuk saat ini dengan perkembangan teologi bukan seperti itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh Alkitab, bahwa kemudian di dalam penugasan Yesus, tentu Yesus menjadi teladan bagi kita. Ketika Yesus meminta kita menjadi saksi bagi Dia, maka kita perlu teladan. Siapa? Yaitu Yesus itu sendiri. Nah, kalau kita melihat Yesus itu sendiri, maka kita kemudian akan melihat apa yang dikerjakan Yesus semasa Ia hidup. Yang dikerjakan Yesus semasa Ia hidup apa? Secara sederhana aja, yang dikerjakan Yesus semasa Ia hidup adalah mengasihi, mengampuni, menyembuhkan, menolong. Yesus tidak sibuk dengan kamu harus jadi pengikutku, kamu harus jadi penganut kepercayaanku, tidak. Ya, bahwa kemudian ada yang mengikut Yesus setelah ia menerima pelayanan Yesus, yaitu itu adalah haknya. Tapi kemudian Yesus tidak bicara tentang aliran-aliran seperti itu. Yang Yesus teladani dalam kehidupannya adalah bagaimana ia terus melakukan kasih kepada sesama, membebaskan orang-orang yang terikat, bagaimana Yesus berjuang melawan penderitaan, Yesus berjuang melawan penindasan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi bait Allah pada saat itu. Yesus berjuang melawan kelaparan, Yesus berjuang melawan penindasan. Dan inilah yang sebenarnya harus kita kerjakan sebagai saksi Kristus di masa sekarang. Bukan kita sibuk dengan membawa Alkitab dan menginjili orang-orang di pasar, di mal-mal, dan lain sebagainya. Dunia butuh lebih dari sekedar omongan. Dunia ini bisa terberkati dengan tindakan orang-orang yang percaya kepada Kristus, bukan dengan omongannya. Apalagi anak muda sekarang, kalau terlalu banyak omong, paling dia cuma ngomong bacot katanya. Enggak, kita butuh aksi nyata. Maka kemudian gereja tertantang untuk terus mengerjakan kesaksian dan pelayanan, selalu bergandengan. Kesaksian dan pelayanan dalam bentuk berbagai macam hal, dan sebenarnya sudah banyak kita kerjakan ya Bapak Ibu ya, sebagai gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan, Bandar Mataram, GKSWS Bandar Mataram. Dan inilah yang kemudian akan terus kita kerjakan. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, maka kemudian kita harus semakin giat untuk menjadi saksi bagi dunia bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita sudah diberkati, maka kita harus membawa perubahan di tengah-tengah dunia ini. Bukan bicara soal perubahan aliran agama, tapi kita bicara tentang perubahan kehidupan sosial yang lebih baik, karena itulah yang diinginkan Kristus, di mana yang lapar boleh kenyang, di mana yang haus dahaganya bisa dipuaskan, di mana yang ditindas boleh menerima kelegaan, di mana yang menderita boleh merasakan kebahagiaan. Dan itulah yang akan kita kerjakan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Itulah tugas gereja. Maka poin kedua inilah yang akan menjadi titik berat pada khotbah kita di hari ini, bahwa bukan tugas kita memikirkan apapun itu terkait dengan surga, karena seperti yang saya pernah sampaikan, Yesus sudah jamin kita tinggal bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa. Yang harus kita pikirkan adalah tugas kita sebagai saksi selama kita masih hidup sebagai gereja Tuhan, gereja Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tugas persekutuan, meskipun saya tahu ada yang ogah-ogahan untuk persekutuan, tapi itu nggak masalah lah ya, sudahlah, nanti juga berubah sendiri. Tapi jangan cuma fokus ke persekutuan, harus juga fokus kepada
kesaksian, dan juga pelayanan. Inilah 3 tugas yang harus kita kerjakan. 3-tiganya penting, tidak ada yang lebih penting satu dengan yang lain. Jadi yang satu dikerjakan, yang lain jangan diabaikan. Maka pada Minggu Paskah yang ke-7 ini, saya tantang kita untuk menjadi saksi bagi Kristus di tengah-tengah dunia ini, saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masa pandemi yang mendera kehidupan kita bersama. Apa yang bisa kita berbuat? Apa yang bisa kita bagikan? Apa yang bisa kita jadikan pelayanan bagi sesama kita? Tidak hanya bagi diri sendiri, dimulai dari rumah kita, lingkungan, sampai ke ujung bumi. Sama seperti perintah Yesus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menembus semua batas etnis, menembus semua batas suku, menembus semua batas agama. Kesaksian atas nama Kristus harus kita gaungkan. Pembebasan dari penindasan, perjuangan melawan ketidakadilan, semua harus kita kerjakan. Biarlah yang lapar boleh menerima rasa kenyang, yang haus boleh terpuaskan dahaganya, seperti syarat yang diberikan Yesus dalam kisah di Injil Matius ketika ia akan turun ke dunia ini mengambil rupa sebagai seorang raja yang akan mengumpulkan seluruh bangsa, memisahkan antara bangsa yang taat kepadanya sebelah kanan, bangsa yang tidak taat diletakkan di sebelah kiri. Lalu kemudian syaratnya ketaatan itu adalah ketika kita melihat saudara kita yang paling hina lapar, kita kasih dia makan. Ketika kita lihat saudara kita yang paling hina haus, kita kasih dia minum. Kita lihat mereka telanjang, kita kasih dia pakaian. Ada saudara kita yang kesusahan membutuhkan tumpangan, kita beri tumpangan. Ada saudara kita yang sedang sakit, kita lawat, dan seterusnya. Itu adalah kesaksian yang harus kita kerjakan. Maka jadilah saksi Kristus bagi dunia ini dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang menghantarkan kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi bagi nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami Tuhan dengan apa yang ada pada kami untuk kami boleh mengerjakan tugas gereja, tugas-tugas kami sebagai gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Untuk tidak hanya berhenti pada persekutuan, tapi juga boleh terus pada kesaksian dan pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Pakai kami Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi. Kami yakin dan percaya ketika Engkau mengutus kami menjadi berkat, berkat-Mu telah terlebih dahulu mencukupkan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.